Baik, terima kasih atas waktu dan layar. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kesalahan struktur kalimat dalam teks siswa di lingkungan sekolah. Latar belakangnya yaitu kemampuan menulis merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan teks siswa yang mengandung kesalahan struktur kalimat seperti ketidakseimbangan unsur kalimat, penggunaan kata hubung yang tidak tepat, dan penyusunan kalimat yang tidak logis. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya memengaruhi kejelasan makna, tetapi juga mencerminkan rendahnya penguasaan siswa terhadap kaidah kebahasaan. Lingkungan sekolah sebagai tempat pembinaan kemampuan bahasa memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kesalahan struktur kalimat dalam teks siswa agar dapat diketahui jenis-jenis kesalahan yang dominan dan dicari solusi pembelajaran yang efektif. Nah, tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan struktur kalimat yang terdapat dalam teks tulisan siswa di lingkungan sekolah. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan struktur kalimat dalam tulisan siswa. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pembelajaran menulis guna meningkatkan kemampuan dalam menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, riset yang pertama yaitu analisis kesalahan kalimat teks eksplanasi siswa kelas 7 SMP Negeri 12 Padang. Penulis adalah Rara Fadila Dewisi. Nah, pendahuluan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks kurikulum menekankan keterampilan menulis sebagai jenis teks, salah satunya teks eksplanasi. Teks eksplanasi penting karena menyampaikan proses atau sebab akibat suatu peristiwa. Namun, banyak siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Padang belum mampu menyusun teks eksplanasi dengan struktur kalimat yang baik dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Data dari guru menunjukkan bahwa sekitar 35% siswa belum mencapai KKM atau nilai 80, utamanya karena kesulitan menyusun kalimat efektif, pilihan kata yang kurang tepat, serta kesalahan ejaan dan tanda baca. Akibatnya, teks menjadi tidak terbaca dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis kesalahan agar dapat dilakukan perbaikan secara pedagogis. Nah, jenis penelitian yaitu deskriptif, kualitatif, subjek penelitian yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 12 Padang, teknik pengumpulan data, studi dokumentasi dengan meminjam tulisan siswa dari guru. Teknik analisis data, membaca dan memahami 27 teks siswa lalu mengklasifikasi kesalahan atau pengembangan paragraf, kalimat, ejaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari 30 tulisan teks eksplanasi siswa, ditemukan 355 kalimat dan 122 paragraf. Terdapat kesalahan pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama kalimat struktur kalimat atau sintaksis, kesalahan letak subjek dan predikat, penggunaan konjungsi tidak tepat. Yang kedua, pilihan kata, penggunaan kata ganti tidak tepat, kata tidak sesuai dengan konteks. Yang ketiga, ejaan dan tanda baca. Banyak kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca seperti titik dan koma, serta salah penulisan kata. Nah, presentasi kesalahan tertinggi berada pada penggunaan ejaan dan tanda baca, yang menunjukkan bahwa banyak siswa belum memahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, permasalahan yang terdapat di dalam riset tersebut, yang pertama kemampuan menulis siswa masih rendah, khususnya dalam menyusun kalimat yang logis dan terstruktur. Yang kedua, minimnya penguasaan terhadap tata bahasa dan ejaan. Yang ketiga, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam menulis teks eksplanasi. Yang keempat, waktu pembelajaran terbatas, serta pembelajaran menulis belum dilakukan secara intensif dan bertahap.
Nah, solusinya yaitu guru perlu memberikan latihan yang berkelanjutan tentang struktur kalimat dan ejaan. Yang kedua, menggunakan contoh-contoh teks eksplanasi yang baik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik tertulis secara terperinci dalam tulisan siswa. Nah, berikut merupakan lampiran dari riset tersebut. Nah, kita masuk ke dalam riset kedua, yaitu analisis kesalahan struktur kalimat dalam karangan narasi ekspositoris siswa kelas 8 SMP Pangudi Luhur Strumbung tahun ajaran 2008-2009. Penulis Maria Rizka Wiskantare. Nah, pendahuluan dari skripsi tersebut adalah karangan narasi ekspositoris dipilih karena sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan menjadi media ekspresi siswa untuk menceritakan pengalaman atau laporan perjalanan. Namun, siswa masih mengalami banyak kesulitan dalam menyusun struktur kalimat yang sesuai kaidah bahasa. Ragam tulisan resmi menuntut struktur kalimat yang jelas, subjek, predikat, dan objek. Berbeda dengan ragam lisan. Penelitian ini mengkaji kesalahan struktur kalimat yang dilakukan oleh siswa kelas 8 dalam karangan narasi ekspositoris. Nah, kita masuk kepada jenis penelitian. Nah, jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 8 SMP Pangudi Luhur Strumbung. Teknik pengumpulan data, teks membuat karangan narasi dengan waktu 70 menit. Teks analisis data, yang pertama mengidentifikasi kesalahan struktur kalimat. Yang kedua, klasifikasi kesalahan. Yang ketiga, contoh pembetulan. Selanjutnya hasil penelitian. Dari 29 karangan narasi siswa, terdapat 134 kesalahan struktur kalimat, 13 kesalahan urutan unsur kalimat, 121 kesalahan kekurangan unsur kalimat, 27 kekurangan subjek, 22 kekurangan predikat, 23 kekurangan subjek dan predikat, 21 kekurangan objek, 2 kekurangan pelengkap, 6 kekurangan keterangan. Nah, kesalahan paling dominan adalah tidak adanya unsur subjek atau predikat yang menyebabkan kalimat tidak lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan. Nah, yang pertama, kurangnya pengusahaan struktur dasar kalimat. Yang kedua, siswa masih mencampur ragam lisan dan tulisan. Yang ketiga, pembelajaran mengarang belum mendapatkan alokasi waktu memadai. Yang keempat, guru lebih fokus pada materi lain, sehingga latihan menulis kalimat efektif kurang. Nah, solusinya yaitu guru disarankan memberikan penguatan teori tentang struktur kalimat serta latihan soal rutin. Nah, yang kedua, penerapan metode pembelajaran kontekstual, seperti membuat karangan dari pengalaman nyata. Yang ketiga, peneliti menyarankan penelitian lanjutan terkait aktivitas metode pengajaran struktur kalimat. Nah, berikut merupakan lampiran dari riset tersebut. Nah, kita masuk ke dalam riset yang terakhir, yaitu analisis kesalahan kalimat dalam teks eksposisi siswa kelas 10 SMK Al-Wasiyah 30 Medan. Penulis adalah Siti Sarah Harahap. Nah, pendahuluan teks eksposisi dalam kurikulum 2013 merupakan sarana untuk melatih siswa menyampaikan argumen dan informasi secara tertulis. Namun, banyak siswa yang kesulitan menulis teks eksposisi karena kurang memahami ejaan, struktur kalimat, dan penggunaan tanda baca. Siswa sering menyalahi aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti penggunaan singkatan tidak baku dan kesalahan penulisan kata. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kesalahan kalimat dalam teks eksposisi siswa kelas 10. Nah, jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 23 siswa kelas 10 SMK Al-Wasiyah. Teknik pengumpulan data, teks tertulis membuat teks eksposisi. Teknik analisis data, yang pertama memberikan tugas, yang kedua mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan,
Yang ketiga, menjelaskan dan mengoreksi. Yang keempat, menyimpulkan kesalahan. Nah, hasil penelitian dari riset tersebut adalah penelitian dilakukan pada 32 siswa kelas 10. Kesalahan yang paling menonjol adalah penulisan kata, misalnya ADLH untuk adalah, DGN untuk dengan. Penggunaan tanda baca, banyak siswa tidak menggunakan titik, koma, atau huruf kapital dengan tepat. Yang ketiga, pemakaian huruf dan penggalan kata. Kata dipenggal di tempat yang salah, huruf kapital digunakan sembarangan. Rata-rata kesalahan siswa berada pada penulisan kata dan tanda baca, sehingga mempengaruhi keterbatasan tulisan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang kedua, kecenderungan siswa untuk menggunakan singkatan ala media sosial dalam penulisan akademik. Yang ketiga, guru belum secara maksimal membahas kesalahan penulisan dalam pembelajaran teks eksposisi. Nah, solusinya yaitu guru harus memberikan penguatan materi EBI secara sistematif dan berkelanjutan. Yang kedua, latihan penulisan teks eksposisi disertai refleksi, kesalahan, dan koreksi. Yang ketiga, menyediakan contoh teks eksposisi sesuai dengan kaidah bahasa. Yang keempat, memberikan tugas revisi terhadap karangan yang sudah dikoreksi agar siswa menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, berikut merupakan lampiran dari riset tersebut. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Kesalahan berbahasa khususnya dalam struktur kalimat dan penggunaan ejaan merupakan masalah umum yang ditemukan dalam tulisan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan 3 penelitian yang dianalisis, kesalahan-kesalahan tersebut meliputi kekurangan unsur kalimat seperti subjek dan predikat, kesalahan urutan kalimat, penggunaan kata tidak tepat, serta ketidaktepatan dalam penulisan ejaan dan tanda baca. Nah, kesalahan ini umumnya terjadi secara sistematif dan berulang, mencerminkan lemahnya pemahaman siswa terhadap kaidah bahasa Indonesia. Hal ini diperparah oleh pembelajaran menulis yang belum dilakukan secara maksimal di sekolah, baik dari segi waktu, pendekatan, maupun pembiasaan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam strategi pembelajaran bahasa Indonesia, seperti penguatan materi struktur kalimat dan ejaan, latihan menulis secara berkelanjutan, serta bimbingan dan koreksi konstruksif agar kemampuan menulis siswa dapat berkembang dengan lebih baik. Nah, demikian 3 riset yang saya paparkan. Terima kasih.